Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber yang akan hadir pada pagi hari ini dan hadirin seluruh yang berbahagia. Langsung saja, mari kita undang narasumber pertama yaitu Siti Maryam Hasan, mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya narasumber kedua yaitu Nabila Putri Oktavia, mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo. Kepadanya kami persilahkan. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di acara talkshow yang mengangkat tema tentang pentingnya literasi digital, cara mahasiswa menyikapi hoax. Di era digital saat ini, informasi tersebar dengan cepat dan mudah diakses. Namun, di balik kemudahan ini tersembunyi bahaya hoax yang dapat menyesatkan dan merugikan. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam menyikapi hoax dengan kebijakan. Pada talkshow saat ini, kita akan membahas pentingnya literasi digital dan cara mahasiswa menyikapi hoax. Baik, langsung saja. Menurut kakak-kakak, apa sih literasi digital itu menurut Kak Maria? Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi melalui teknologi digital secara efektif, etis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, apa sih pentingnya literasi digital bagi masyarakat, terutama di lingkungan mahasiswa? Literasi ini penting karena memungkinkan individu untuk menggali dan melawan hoax serta disinformasi yang semakin marak di era digital. Selain itu, literasi digital membantu meningkatkan keamanan data pribadi dengan memahami cara melindungi privasi dan pencurian data. Kemampuan ini juga memungkinkan masyarakat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi, serta membuka peluang ekonomi baru seperti e-commerce dan bekerja jarak jauh. Lebih dari itu, literasi digital mendorong partisipasi aktif dalam diskusi publik dan akses terhadap pelayanan digital, sambil memperkuat etika dan tanggung jawab dalam berinteraksi secara online. Oleh karena itu, literasi digital menjadi keterampilan esensial untuk menghadapi tantangan dan peluang di era teknologi yang terus berkembang. Oke, jadi ternyata literasi digital itu sangat penting ya, apalagi bagi kita mahasiswa. Selanjutnya, apa sih hubungan literasi digital dengan hoax menurut Kak Nabila? Baik, menurut saya literasi digital dan hoax ini memiliki hubungan erat, terutama dalam konteks penyebaran informasi di era digital. Literasi digital ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak melalui teknologi digital. Dengan literasi digital yang baik, individu mampu membedakan antara informasi yang valid dan hoax, mengenali sumber yang kredibel, serta memverifikasi kebenaran atau informasi sebelum membagikannya. Sebaliknya, rendahnya literasi digital membuat seseorang lebih rentan terhadap penyebaran hoax karena kurangnya keterampilan untuk mengidentifikasi informasi palsu atau menyesatkan. Oleh karena itu, meningkatkan literasi digital di masyarakat menjadi sangat penting untuk memutus rantai penyebaran hoax dan menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Oke, baik. Selanjutnya, apa sih dampak penyebaran hoax yang beredar di sosial media menurut Kak Nabila? Jadi, dampak negatif dari hoax di kalangan masyarakat, khususnya di mahasiswa, yaitu ada polarisasi sosial. Hoax seringkali dirancang untuk memecah belah masyarakat. Di kalangan mahasiswa, hoax dapat memicu konflik antar kelompok seperti perpecahan di dalam organisasi mahasiswa. Lalu ada kehilangan kepercayaan terhadap institusi. Informasi palsu yang menyasar
menyasar institusi seperti universitas dapat merusak kepercayaan mahasiswa terhadap institusi tersebut. Baik, kalau menurut Kak Mariam sendiri apa? Menurut saya, yang pertama itu ada pengambilan keputusan yang salah. Mahasiswa seringkali menggunakan informasi digital untuk membuat keputusan penting, seperti memiliki topik penelitian, menentukan karir, atau mengikuti aktivitas tertentu. Jika informasi yang dijadikan dasar adalah hoax, keputusan yang diambil dapat salah arah, merugikan mereka dalam jangka panjang. Yang selanjutnya ada kesehatan mental. Paparan hoax yang berlebihan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti kesehatan atau politik, dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Mahasiswa dapat merasa bingung atau cemas akibat informasi yang salah atau menyesatkan. Oke, baik, ternyata dampaknya sangat signifikan ya bagi lingkungan masyarakat, terutama di mahasiswa. Baik, selanjutnya untuk lebih memahami, mari kita saksikan kasus mengenai penyebaran hoax. Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan inisial RAN yang menyebarkan berita bohong soal pelecehan seksual seorang anggota BEM UNY terhadap mahasiswa baru diringkus polisi. RAN, mahasiswa asal kota Yogyakarta, ditetapkan sebagai tersangka menyebarkan berita bohong dan atau pencemaran nama baik. Mulanya, tersangka RAN memposting informasi di media sosial X terkait dugaan pelecehan dengan korban mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY. Dalam kasus ini, MF, seorang mahasiswa, menjadi korban setelah dituduh melakukan pelecehan seksual tersebut. Polisi menyebut RAN melakukan tindakan itu lantaran sakit hati tak diterima menjadi anggota BEM. Motifnya adalah sakit hati, ya, karena pada saat itu saudara RAN ya mendaftar di salah satu komunitas di mahasiswa, dia ditolak, sedangkan saudara MF ya yang diterima. RAN juga disebut sakit hati karena ditegur oleh MF saat menjadi panitia festival politik FMIPA UNY. Teguran tersebut disampaikan melalui chat WhatsApp. Tersangka RAN dengan korban MF sama-sama satu fakultas. Sebelumnya, polisi memastikan informasi dugaan pelecehan seksual yang diposting di media sosial dan sempat viral terkait pelecehan dengan korban mahasiswa baru FMIPA UNY merupakan hoax. Dari kejadian tersebut, polisi menangkap dan menetapkan mahasiswa berinisial RAN, warga kota Yogyakarta, sebagai tersangka karena penyebaran berita bohong atau hoax. Tersangka RAN merupakan sosok yang memposting informasi yang sempat viral di media sosial tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan dari masing-masing narasumber tentang pandangan mereka tentang kasus yang telah kita saksikan bersama. Menurut Kak Maria? Kalau tanggapan saya, kasus hoax pelecehan seksual di Universitas Yogyakarta menggambarkan beberapa pentingnya kemampuan untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Hoax seperti ini dapat merusak reputasi individu, lembaga, dan bahkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat. Ketika informasi palsu tentang pelecehan seksual tersebar, ia tidak hanya menciptakan kekacauan dan kebingungan, tetapi juga bisa membahayakan korban yang sebenarnya dengan mengalihkan perhatian dari kasus yang lebih serius. Oleh karena itu, literasi digital yang baik sangat penting. Masyarakat perlu belajar untuk memeriksa fakta secara kritis dan mendalam, mengidentifikasi sumber yang kredibel, dan berhati-hati dalam berbagai informasi. Platform media sosial yang semakin mudah diakses seringkali menjadi tempat berkembangnya hoax, sehingga pendidikan tentang cara mengecek keberadaan informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran berita palsu yang dapat merugikan banyak pihak.
Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut Kak Nabila sendiri, bagaimana? Baik, menurut saya, hoax yang beredar tentang pelecehan seksual ini dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang sangat besar, baik bagi pihak yang difitnah maupun bagi korban pelecehan seksual yang sebenarnya. Ketika informasi palsu menyebar, hal itu dapat mencemarkan nama baik seseorang dan merusak kehidupan mereka dalam sekejap. Selain itu, bagi korban yang sebenarnya, hoax semacam itu dapat mempersulit mereka untuk mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan. Mereka bisa saja merasa terabaikan karena masyarakat cenderung terfokus pada isu hoax daripada kejadian nyata yang perlu diusut secara hukum. Di sisi lain, hoax dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum atau lembaga pendidikan. Untuk itu, penting bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati lagi, terutama dalam menangani isu-isu sensitif seperti pelecehan seksual. Kita perlu mendekati kasus semacam ini dengan empati dan mengutamakan keadilan, baik untuk korban yang sebenarnya maupun untuk individu yang tidak sengaja terlibat dalam penyebaran hoax. Pendidikan mengenai pentingnya berpikir kritis, etika komunikasi, dan kepedulian sosial perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih menurut kakak-kakak ini cara membedakan antara video hoax dan real yang banyak beredar di sosial media saat ini? Menurut Kak Maria? Kalau menurut saya, salah satu cara efektif untuk membedakan apakah video yang beredar di media sosial adalah hoax atau fakta adalah dengan memeriksa sumber asal video tersebut. Jika video berasal dari sumber yang tidak jelas atau anonim, maka kita perlu lebih waspada. Pastikan untuk memverifikasi siapa yang pertama kali mengunggah video tersebut dan apakah sumber tersebut terpercaya, seperti media massa yang sudah memiliki reputasi baik atau lembaga resmi. Selain itu, periksa apakah video tersebut sudah dilaporkan atau dikonfirmasi oleh berbagai sumber terpercaya lainnya. Oke, baik. Kalau selanjutnya menurut Kak Nabila bagaimana? Baik, menurut saya salah satu cara untuk membedakan video hoax atau nyata adalah dengan membandingkannya dengan berita atau laporan terkini dari sumber yang kredibel. Hoax seringkali muncul tiba-tiba tanpa didahului oleh informasi resmi atau tidak dilaporkan oleh media manapun. Jika video yang beredar mencangkup kejadian yang signifikan seperti bencana alam, kecelakaan, atau peristiwa penting lainnya, periksa apakah kejadian tersebut sudah dilaporkan oleh berbagai outlet berita terpercaya. Selain itu, perhatikan apakah video tersebut memiliki narasi yang tidak konsisten dengan apa yang dilaporkan oleh pihak berwenang atau saksi mata yang sah. Jika video tampaknya tidak sejalan dengan berita yang sudah diverifikasi, kemungkinan besar itu adalah hoax. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Ternyata literasi digital itu sangat penting ya, agar kita bisa membedakan dan memilah mana video hoax dan mana video real. Baik, jadi dapat kita simpulkan dari talkshow pagi hari ini bahwasannya literasi digital ini merupakan kunci dalam menghadapi tantangan hoax di era digital. Mahasiswa memiliki peran penting dalam membangun budaya literasi digital yang kuat. Dengan memahami pentingnya literasi digital dan menerapkan cara menyikapi hoax dengan bijak, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang positif dan membantu menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Baik, jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya hadir pada kesempatan hari ini. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.